Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid-murid ibu semuanya? Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Nah, bagaimana? Sudah siap untuk belajar kita pada kali ini? Oke. Nah, jadi murid-murid ibu, kali ini kita akan belajar tentang peta. Nah, diharapkan setelah mendengar video ini, kalian bisa memahami apa yang dimaksud dengan peta, dan juga diharapkan kalian bisa menyebutkan bagian-bagian dari peta. Nah, jadi murid-murid ibu, sebelum kita mulai, pernahkah kalian mendengar istilah peta? Pernah? Oke. Nah, murid-murid ibu juga, ibu bertanya, pernahkah kalian ingin menuju sebuah lokasi, namun kalian tidak tahu di mana tempatnya? Oke, nah jadi yang akan kita pelajari kali ini yaitu tentang peta. Nah, di mana peta ini akan membantu kalian jika kalian ingin menuju ke sebuah lokasi. Nah, jadi murid-murid ibu, sebelum kita mulai, coba perhatikan ibu memiliki dua gambar. Nah, apa perbedaan dari kedua gambar ini? Coba kalian amati ya. Ini gambar pertama dan gambar kedua. Nah, bagaimana kalian sudah mengamati perbedaan kedua gambar tersebut? Oke, nah kalau kalian amati, apa ya kira-kira perbedaannya? Oke, mungkin bagi murid-murid ibu yang sudah baca, kira-kira apa ya yang dimaksud dengan peta itu? Nah, oke, kalau berdasarkan pengertiannya, peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil menggunakan skala. Nah, kalau kalian amati dari kedua gambar tadi, kira-kira peta yang mana ya? Yang gambar pertama atau kedua? Yang mana ya yang peta? Yang pertama ataukah yang kedua? Oke, jadi peta adalah gambar yang pertama karena dia memiliki judul dan juga bagian-bagian yang lain serta diperkecil menggunakan skala. Sedangkan yang gambar sebelah kiri itu disebut sebagai apa? Denah. Jadi apa ya kira-kira perbedaannya? Kedua gambar ini sama-sama memiliki tujuan yang sama. Apa tadi? Ingin menentukan sebuah lokasi. Denah juga sebuah gambar yang ingin menunjukkan sebuah lokasi agar mudah ditemukan. Namun denah tidak seperti peta yang dimana ada judul yang jelas, bagian-bagian yang jelas, dan juga diperkecil menggunakan skala. Denah hanya sebuah gambar untuk mempermudah menunjukkan sebuah lokasi. Nah, dari peta dan denah, sudah pahamkah perbedaannya? Oke. Nah, jadi murid-murid ibu, setelah kita paham apa yang dimaksud dengan peta, sekarang kita akan belajar bagian-bagian apa saja yang terdapat dalam peta. Nah, oleh karena itu, silahkan murid-murid ibu saksikan video yang ada di samping. Nah, kali ini kita akan membahas bagian-bagian peta. Sebelum kita bahas, Ibu akan mengulang lagi seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwa peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Nah, ini adalah ada contoh sebuah peta, yaitu peta negara Indonesia. Nah, di sini ada bagian-bagian peta, apa saja? Ada 8. Yang pertama ada judul, skala, orientasi utara, simbol, garis koordinat, insert, legenda, dan sumber peta. Kita akan bahas satu persatu. Dimulai dari judul peta. Nah, judul peta menunjukkan isi suatu peta. Nah, di sini Ibu memberikan contoh. Kalau kita lihat, ini berarti judulnya adalah Peta Kota Mataram. Nah, lalu yang kedua adalah skala peta. Skala peta adalah perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Nah, skala peta ini dibagi menjadi dua.
ada skala angka dan juga skala garis. Skala angka ini berwujud perbandingan angka, misalnya ada 1 dibanding 100.000. Ini maksudnya adalah setiap 1 cm di peta mewakili 100.000 cm pada kondisi sebenarnya. Dan yang kedua adalah skala garis. Skala garis adalah skala peta yang berbentuk garis dengan ukuran tertentu. Nah, skala garis ini biasanya ada dalam kolom legenda. Nah, ini contohnya. Nah, lalu kita ke bagian yang ketiga, yaitu arah orientasi utara. Nah, biasanya sebuah peta memiliki arah orientasi utara. Bentuk orientasi utara ditunjukkan oleh simbol berbentuk panah dengan bentuk yang bervariasi. Ini macam-macam variasinya. Nah, lalu yang keempat adalah simbol peta. Simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Tujuan simbol peta adalah untuk memudahkan pengguna peta dalam membaca dan memahami isi peta. Simbol peta ini dibagi menjadi 4, ada simbol titik, garis, warna, dan area. Nah, ini adalah contoh simbol-simbol peta. Simbol titik ada macam-macam titik, ada lingkaran, persegi, segitiga, dan lain-lain. Nah, simbol garis disimbolkan dengan garis berbentuk lengkung atau lurus. Nah, ini contohnya sungai seperti gambar ranting. Nah, lalu untuk simbol warna ada dibagi 2 ya, ada daratan, lautan. Kalau daratan cenderung berwarna hijau, sedangkan lautan cenderung berwarna biru. Nah, simbol area ada danau, rawa, dan lain-lain disimbolkan seperti ini. Nah, lalu yang kelima adalah garis koordinat. Apa itu garis koordinat? Garis koordinat adalah garis khayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Ini contohnya, ini contoh suatu peta di mana kalau horizontal itu biasanya disebut sebagai garis bujur, sedangkan vertikal disebut sebagai garis lintang. Nah, wilayah ini berada dalam garis koordinat ini. 109 derajat bujur timur sampai 111 derajat bujur timur. Nah, lalu untuk bagian yang keenam adalah inset peta. Inset peta ini merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Ini contohnya. Nah, ini ada inset peta di mana Kalimantan ini berada di dibanding wilayah yang lebih luas di Indonesia. Nah, Kalimantan itu berada di sini. Nah, ini untuk menunjukkan di mana lokasinya Kalimantan. Nah, yang ketujuh ada legenda. Legenda ini menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Pada legenda inilah seorang pembaca peta akan mengetahui tentang objek yang ada pada wilayah yang dipetakan. Nah, jadi legenda ini adalah kumpulan simbol-simbol. Ya, murid-murid Ibu, ada simbol titik, garis. Nah, semuanya ada di sini. Nah, yang kedelapan ada sumber peta. Sumber peta ini menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Dari sumber peta inilah diperoleh informasi untuk pembuat peta sehingga bisa dinilai kualitas peta yang dihasilkannya. Nah, jadi sumber peta ini merupakan bagian terakhir dari sebuah peta. Nah, ini kesimpulannya. Jadi murid-murid Ibu, kalau kita lihat dari peta ini, jadi peta ini sudah lengkap, sudah terdapat bagian-bagiannya, mulai dari judul peta, arah mata angin, legenda, simbol, inset, sumber dan tahun pembuatan, garis lintang, garis bujurnya sudah lengkap. Nah, jadi gambar ini bisa disebut sebagai peta. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, murid-murid Ibu, sudahkah kalian menyaksikan video tadi? Oke. Nah, berdasarkan video tadi, mari kita bersama-sama menyebutkan ulang apa saja ya bagian-bagian peta. Oke, jadi yang pertama bagian peta adalah judul peta, kemudian skala peta, lalu
orientasi utara, kemudian simbol peta, lalu garis koordinat, kemudian insert, legenda, dan yang terakhir adalah sumber peta. Nah, jadi kalian di sini sudah bisa menyebutkan bagian-bagian dari peta. Nah, sudahkah paham materi kita pada kali ini, murid-murid Ibu? Oke. Nah, mari bersama-sama kita ulang kembali. Jadi, apa tadi yang dimaksud dengan peta? Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil menggunakan skala. Nah, jadi di dalam peta itu terdapat bagian-bagian yang sudah ditentukan tadi. Nah, murid-murid Ibu, sebelum kita akhiri, Ibu akan memberikan sebuah tugas untuk kalian. Apa ya tugasnya? Oke. Nah, jadi murid-murid Ibu, coba kalian cari di rumah gambar peta dari kabupaten di mana kalian tinggal. Nah, sudah paham dari sini tugasnya? Oke. Nah, mungkin itu saja murid-murid Ibu yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.